يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belajar tentang ilmu fikih itu sebenarnya adalah cara yang paling simple, sederhana, logis, dan juga realistis dalam rangka menjalankan perintah Allah. Soalnya begini Pak, kalau tidak lewat ilmu fikih dan kita langsung merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, problemnya itu cukup banyak. Yang pertama saja sudah tergambar, Quran itu kan bahasa Arab, sementara kita kan nggak bisa bahasa Arab. Ya memang sih ada terjemahan ya, ada, tapi kan tidak mentang-mentang terjemahannya itu kita baca lantas kita jadi tahu hukum yang berlaku yang Allah tetapkan. Soalnya begini Pak, yang namanya hukum itu kan harus rinci gitu Pak. Ya contoh yang mudah lah, misalnya gini Pak, ini kan kita kantor di daerah Sudirman Semanggi ya Pak ya. Itu Pak, jembatan Semanggi itu jembatan, kalau dalam sebutan saya, jembatan jebakan Batman. Bapak kalau naik motor lewat jalan Semanggi, hati-hati Pak. Kalau nggak tahu aturan mainnya, habis Pak. Ya, naik motor kan ke arah Blok M. Coba lewat mana yang bener? Kiri dong. Ya kan? Nggak boleh lewat tengah, kanan, lurus. Di situ ada pos polisi Pak. Dan setiap waktu banyak motor lagi diberhentiin Pak. Saya itu pengen banget diri di jauh-jauh gitu, begitu ada motor saya bilang sono gitu. Tapi korbannya selalu ada Pak tiap hari. Kebetulan ini sekarang lagi direnovasi, tahu polisinya pada kagak ada gitu. Ya, tapi di hari-hari biasa Pak, itu makan korban banyak itu Pak. Atau dibalik, Bapak dari arah Gatot Subroto ke arah Selipi, ya. Itu boleh Pak naik ke atas, tapi Bapak nggak boleh turun. Turun aja panjang urusan gitu Pak, ya kan? Maka aturan naik motor lewat jalan Semanggi itu Pak, Bapak harus paham banget itu. Nggak main bisa lewat-lewat gitu aja, ya kan? Petunjuknya harus rinci. Nah kalau Bapak cuma ngandelin rambu Pak, rambu yang ada di situ, bukan rambunya bukan nggak ada ya, ada. Cuman begitu Bapak lihat rambunya, Bapak udah ngelanggar. Gitu Pak. Begitu rambunya apa sih itu? Kan kita deketin set gitu. Oh, nggak boleh sini motor ya. Pak, Bapak lagi berhenti, nah polisi udah di samping. Selamat siang, gitu kan. Ya, Bapak tahu aja. Emang udah tiap hari ditekin di situ, setiap hari itu ada yang salah, emang gitu Pak. Namanya jebakan Batman, gitu. Nah, Quran itu bukan jebakan Batman sih ya, tapi rambunya itu nggak lengkap gitu Pak. Kalaupun lengkap di Quran, tapi tidak terstruktur. Tidak terstruktur tuh maksudnya begini Pak. Saya kasih contoh sederhana aja, bukan masalah hukum ya. Masalah Isra Mi'raj aja Pak. Kan kita nyebutnya aja Pak sudah Isra Mi'raj, itu kan dua kejadian. Isra diperjalankan malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sampai situ kan kemudian ke langit tuh namanya Mi'raj kan, ya. Kita nyebutnya aja udah Isra Mi'raj. Tapi Pak di Quran itu tidak ada penyebutan Isra Mi'raj, itu nggak ada. Isra Mi'raj. Itu adanya di dua surat yang berbeda. Bapak kalau nggak percaya, coba dah buka surat ke-17. Itu nama suratnya surat Al-Isra.
tapi nggak pakai al-mi'raj, nggak, cuman Isra doang, Pak. Ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Udah berhenti Masjidil Aqsa doang, Pak. Yang ke langit 7-nya itu nggak ada di ayat itu. Cuman diterusin alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Udah berhenti sampai situ. Terus cerita ke langit 7-nya yang katanya ke Sidratil Muntaha itu mana di Quran? Ada nggak? Ada, Pak, ada. Tapi bukan di surat Isra itu, bukan. Adanya di surat An-Najm. Inda Sidratil Muntaha, pada saat Nabi Muhammad melihat Jibril di Sidratil Muntaha. Nah, itu mi'rajnya, Pak. Tapi adanya di surat An-Najm. Kan pertanyaannya gini, kenapa sih Allah nggak sebut aja langsung abis Isra nih ayat pertama, ayat keduanya langsung mi'raj gitu, biar enak gitu kan ya bacanya. Ini dipencar-pencar gitu, Pak, di dalam Al-Quran. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Quran ada petunjuk sih, cuman petunjuknya tuh tidak ngumpul jadi satu gitu loh, ya kan? Disitulah pentingnya kita belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena di Quran petunjuknya tuh belum runtut, belum rinci, belum urut. Jadi kita kalau baca Quran tuh masih meninggalkan misteri. Bukan Qurannya salah, enggak. Ya memang kita perlu belajarnya lebih jauh gitu ya. Orang yang sudah menguasai seluruh Al-Quran kemudian mengklasifikasi ulang, oh ini ayat terkait sholat, ini terkait zakat, dikumpulin gitu semua jadi satu sehingga nanti belajarnya enak. Nah, orang sholat 5 waktu aja, Pak, ya di Quran itu nggak ada ayat yang secara tegas menyebutkan bahwa kita wajib sholat 5 kali sehari, dan 5 kali itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu nggak ada ayat yang secara tegas ngomong kayak gitu. Zuhur, kata zuhur ada di Quran, asar juga ada, maghrib, isya itu ada, subuh juga ada. Cuman kalimat-kalimat itu terpencar-pencar di ayat Al-Quran. Tidak ada misalnya nama surat judulnya gini, Pak, waktu-waktu sholat awqatus sholah gitu, misalnya surat ke 100 kan sampai 114 ya, tambahin deh satu surat 115 gitu, judul suratnya adalah waktu-waktu sholat. Nah misalnya nih bunyi ayatnya, innallaha kataba alaikumus sholata fi yaumin wa lailatin 5 marrat wa hiya salatu dzuhri wa waqtuha inda zawali syamsi wa waqtu salati tsaniyati hiya salatul asri wa waqtuha indama. Kan nggak begitu, Pak, ya kan? Nggak ada ayat yang bunyinya begitu. Nah, jadi kita nggak tahu nih sehari 5 waktu kapan aja, masing-masingnya berapa rakaat. Nggak ada ayat yang langsung jelasin kayak gitu. Bukan berarti di Quran nggak ada ya, bukan. Tapi berserak-serakan gitu di Quran itu. Nah, perlu dipungutin, Pak, dipungutin, dilurusin, dibikin jadi oh gitu jadinya. Quran tuh kayak puzzle gitu, Pak, ya. Nah, maka untuk mempelajarinya dengan mudah ya, dengan simple tadi, itu nama ilmunya ilmu fikih gitu, Pak. Nah, ilmu fikih itu sudah hasil dari racikannya para ulama, ngambilnya dari sumber aslinya Quran, juga hadis, juga ijma, juga kias. Jadi deh, ini loh yang namanya sholat kayak gini. Dirinci lagi nanti ada rukunnya, ya kan? Ada yang membatalkan, ada sunnah-sunnahnya, ada syaratnya. Syaratnya ada syarat wajib, ada syarat sah gitu ya, ada syarat wajib, syarat sah dan sebagainya. Jadi rinci gitu, Pak. Nah, itu namanya ilmu tentang hukum-hukum syariah. Bahasa simpelnya ya itulah ilmu fikih. Memang itu dilakukan oleh manusia, Pak, ya kan?
emang oleh manusia, tapi manusianya bukan sembarangan. Ya setidaknya mereka adalah orang-orang yang, kalau masalah hafal sih dari umur 5 tahun juga udah hafal Quran. Jangankan Quran Pak, hadis juga sudah hafal umur 12 tahun. Bayangin, hadis tuh ada 1 juta gitu Pak, 12 tahun udah dihafal ya. Jadi kan udah ngerti banget itu, bagaimana tentang aturan sholat dan sebagainya kan udah luar kepala. Nah memang dia manusia, tapi levelnya jauh dari kita. Nah sebutlah orang kayak gitu tuh namanya misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hidup tahun 150 Hijriah. Dia adalah dia adalah murid dari gurunya yang bernama Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik murid dari gurunya yang bernama Nafi', dan Nafi' ini adalah murid dari gurunya yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat, murid langsung dari Nabi. Jadi kalau kita bikin sanad silsilahnya itu Pak, Imam Asy-Syafi'i itu cucu murid dari Nabi yang keberapa? Nabi punya murid nih, Abdullah. Ini satu ya, sahabat. Abdullah bin Umar ini punya murid namanya Nafi'. Nafi' ini tabi'in, ya kan? Nafi' punya murid lagi namanya Malik, tabi'in. Malik punya murid lagi namanya Syafi'i, gitu. Jadi Syafi'i sih manusia sih Pak, cuman kan bukan manusia sembarangan gitu. Murid cucu kelima dari Nabi, hafal Quran umur 5 tahun, 12 tahun hafal hadis, gitu Pak. Dan mengerti bagaimana merangkai puzzle yang begitu banyak menjadi aturan-aturan yang sudah siap dipakai. Dan itu Pak diuji, ujiannya berabad-abad, diuji orang, diuji. Memang sih lulus terus Pak karena emang bener sih gitu ya. Jadi jangan ada yang mikir, gale Syafi'i apa sih bisanya, ntar saya cari kesalahannya. Pak, yang melakukan kritik atas apa yang disusun oleh Asy-Syafi'i itu sudah berabad-abad yang lalu, 14 abad. Tapi lebih banyak yang kemudian mengatakan ya emang harus begitu sih, ya emang bener begitu sih, ketimbang yang bilang salah tuh gitu kan. Karena kalau dari masih hidupnya saja sudah salah Pak, nggak ada lagi orang yang akan mengikuti, ya nggak ada lagi orang yang akan mengikuti, langsung hilang aja begitu udah. Tapi kalau semakin hari semakin banyak saja yang kemudian wah cakep nih yang disusun sama Syafi'i, boleh juga nih daripada kita baca sendiri di Quran kita puyeng, ayatnya apaan aja dan sebagainya, ini udah disusunin nih, udah jadi, udah cakep, tinggal pakai doang gitu istilahnya Pak. Ya udah, orang mencari Pak. Ibarat kata begini Pak, yang namanya bikin mobil Pak, ya jangan dikira Jepang doang yang bisa bikin mobil. Indonesia juga bisa Pak bikin mobil. Cuman masalahnya laku apa enggak? Nah gitu kan, dibeli orang apa enggak? Gitu Pak. Nah jangankan yang kita baru bikin mobil-mobilan, yang mobil negara lain saja harus saingan sama mobil-mobil Jepang, itu juga orang tetap nyarinya mobil Jepang gitu. Nggak tahu kenapa, saya juga bingung ya. Katanya sih beli mobil Jepang harga jualnya kembali itu terjaga, tapi kalau beli mobil Cina gitu kan ogah gitu. Kenapa? Ntar secondnya jatuh lagi harganya. Pertanyaannya gini Pak, kenapa kalau mobil Jepang secondnya masih bagus harganya, kenapa kalau mobil Cina secondnya katanya orang udah pada nggak mau? Gara-garanya apa Pak? Panjang dah tuh ceritanya ya. Tapi yang jelas tingkat kepercayaan konsumen kepada produk Jepang itu kan emang udah nggak bisa digoyah gitu ya. Nah Indonesia bisa nggak bikin mobil? Bisa, dan banyak. Tapi bukan mobil Pak, odong-odong.
Iya, coba aja Bapak jalan-jalan ke daerah, ke kampung-kampung, banyak loh Pak odong-odong. Itu bikinan asli Indonesia itu Pak. Hasil ngeramu dari besi bekas, roda bekas, ya kan, mesin bekas, apa bekas dibikin, akhirnya jadi tuh Pak odong-odong. Nah itu mobil buatan asli Indonesia. Banyak Pak yang beli, banyak juga yang make. Cuman kalau lewat jalan raya disemprit sama polisi, kagak boleh. Lu main di kampung aja sono gitu ya. Nah, nggak boleh jalan di jalanan umum gitu, istilahnya nggak ada STNK-nya, nggak ada BPKB-nya dan seterusnya gitu ya. Nah jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu kalau kita ibaratkan mobil tuh kayak misalnya kayak Toyota gitu Pak. Banyak orang nggak suka Toyota, banyak Pak gitu. Tapi dibandingkan yang make, lebih banyak yang make. Wuling yang beli juga banyak sih Pak. Tapi dibandingin orang beli Avanza, ya banyakkan Avanza Pak daripada Wuling. Kenapa orang beli Avanza? Karena Avanza itu tidak bisa disalip Pak. Setiap kita salip Avanza, di depannya ada Avanza lagi. Salip lagi, ada Avanza lagi. Itu mobil yang tidak pernah bisa disalip. Mobil sejuta umat gitu ya. Nah produk itu kan udah dapat kepercayaan dari masyarakat gitu loh Pak. Maksudnya itu ya, sebenarnya bukan lagi ngendorse Toyota atau Wuling nih, bukan gitu ya. Cuman mau kasih gambaran aja. Oh jadi yang namanya ilmu fikih itu yang nggak suka banyak Pak. Yang anti dengan ilmu fikih itu banyak. Tapi yang make, nah lebih banyak lagi gitu ya. Nah kan kita sering juga dengar tuh di zaman sekarang gitu ya, udahlah kembali langsung ke Quran aja, ngapain sih masih pakai pendapat-pendapat ulama. Ulama kan manusia juga, makan juga kayak kita, dia kawin, dia beranak, di jalan, di pasar, bisa aja salah dong manusia. Kalau yang pasti benernya Allah gitu kan, banyak tuh Pak ungkapan kayak gitu. Nah sebenarnya ini kurang tepatnya adalah begini Pak, kalau ngebandingin jangan Quran dengan fikih dong. Kalau Quran emang udah pasti bener, nggak mungkin enggak. Dan satu lagi, siapa sih yang nggak pakai Quran? Semua orang pasti pakai Quran Pak, ya kan? Nah tapi bagaimana merinci detil-detilnya, itu kan ada ilmu fikih. Fikih itu rincian dari Quran. Kira-kira begini Pak, kalau kita jalan lalu lintas, kan ada yang namanya undang-undang lalu lintas. Ya sebutlah yang gampang, kalau lampu merah kan berhenti, lampu hijau jalan dong, ya kan? Kuning ya siap-siap berhenti atau siap-siap jalan lah gitu ya, antara keduanya. Pak saya tanya, kalau kita jalan di jalan umum, di lalu lintas, itu kira-kira kita tuh menjalankan Pancasila apa enggak sih Pak? Pancasila dan Undang Dasar 45. Ya iyalah, walaupun yang kita pakai bukan Pancasilanya. Karena nggak mungkin Pak jalan di tengah jalan yang kita pakai Pancasila. Ya kagak ada, merah berhenti di Pancasila kagak ada Pak. Pancasila itu cuma 5 doang, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau di perempatan kita jalannya gantian pakai pasal yang mana nih, sila yang keberapa? Coba Pak kira-kira kalau kita di jalanan ada lampu merah kita berhenti, itu sesuai dengan sila keberapa? Ketuhanan yang Maha Esa, atau kemanusiaan yang adil dan beradab, atau persatuan Indonesia, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yang mana Pak silanya kalau lampu merah berhenti? Kalau menurut saya sila pertama Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Soalnya kalau ente jalan terus ente nabrak mati. Ketuhanan yang Maha Esa, menghadap Tuhan di situ, ya kan? Nggak ada dong Pak yang detil-detil gitu di Pancasila. Bukan berarti kemudian kita anti Pancasila, enggak. Ya emang Pancasila tuh nggak ngatur lalu lintas lah. Ngapain lalu lintas diatur di dasar negara? Bayangin Pak, kalau dasar negara kita diganti bukan Pancasila tapi undang-undang lalu lintas, kan lama Pak kalau upacara bendera. Dari pagi sampai siang belum habis-habis lagi bacain Pancasila, dasar negara. Ada 367 bab, 257 pasal, kan puyeng gitu. Nah
dasar negara kita Pancasila, simple aja, cuman 5 dasar doang gitu ya. Quran Pak itu simple banget, walaupun dia pedoman hidup tapi simple, cuman 6.236 ayat doang. Nah sedangkan ilmu fikih Pak, itu berjilid-jilid. Saya di rumah tuh punya ensiklopedi, jadi ringkasan dari beratus-ratus kitab fikih, diringkes. Ringkasannya setebal 45 jilid. Ringkasannya itu Pak, itu ringkasan. Jadi kalau saya baca satu bab nih misalnya tentang wudhu gitu kan, nah itu di dalamnya ada footnote sampai ke sekian ratus kitab-kitab fikih yang lain. Nah kalau kita kumpulin semua itu 45 jilid ensiklopedi fikih Kuwait, 17.000 halaman. Banyak kan Pak? Nah itu ilmu fikih, detil, rinci. Di Quran nggak ada, di hadis ya ada sih, tapi nggak sedetil dan nggak serinci ilmu fikih itu. Jadi belajar fikih itu Pak, belajar detil-detil dan rincian apa yang ada di Quran dan apa yang ada di hadis gitu sebenarnya. Jadi ya kalau mau belajar dan menjalankan hukum-hukum syariah yang Allah turunkan, detilnya itu ada di dalam ilmu fikih. Belajar fikih berarti kita sudah menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran. Belajar fikih berarti kita sudah menjalankan hadis-hadis Nabi yang jumlahnya jutaan gitu. Jangan dikira hadis Nabi cuman Sahih Bukhari doang Pak. Sahih Bukhari mah tipis. Yang katanya 7.000 hadis, ya itu kan yang terulang-ulang Pak. Kalau yang nggak terulang-ulang hadisnya cuma 2.000 doang. Masih tebelan Quran 6.000 ayat lebih. Hadis Bukhari cuma 2.000, nggak seberapa. Nah ilmu fikih saya bayangin aja, ensiklopedi fikih Kuwait itu 45 jilid, segini nih Pak, lebih kali ya, kan banyak dan detil. Nah dari situ berarti kita insya Allah udah sedikit banyaknya tuh betul-betul paham dan ngerti apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran, tapi sudah terstruktur dengan baik. Mau nyari masalah apa tinggal buka indeksnya. Bahkan kalau sekarang sudah pakai aplikasi, pakai handphone gini Pak, masukin keywordnya keluar ya. Cuman memang masalahnya semua kitab itu rata-rata memang masih berbahasa Arab. Yang bahasa Indonesia ada sih, tapi jarang-jarang gitu Pak. Yang kebanyakan memang kitab-kitab itu ya dalam bahasa Arab gitu ya. Nah oleh karena itulah maka belajar itu nggak cukup cuman baca sendiri doang, ya harus ada gurunya, harus ada juga bukunya, dan kan bukunya banyak dan tebel, ya tentu harus ada silabusnya, ya kan, berkesinambungan. Bukan cuma ngaji nguping pulang, ngaji nguping pulang gitu kan nggak nyampe ilmunya kan, orang banyak. Nah untuk itu harus dibuat silabus. Belajar apa nih kita? Sholat gitu ya, berapa kali pertemuan. Belajar zakat, berapa kali pertemuan gitu. Belajar apalagi puasa, haji, muamalah gitu kan, itu harusnya ada silabus dan pertemuan-pertemuannya, biar kita belajarnya tuh belajar bener kepada sumbernya, bukan cuma sekedar denger-denger, nguping-nguping gitu ya, atau browsing-browsing gitu, atau nonton-nonton YouTube yang ya kita nggak tahu nih ini apa gitu ya. Nah kan kita nggak bisa Pak, belajar itu cuman berdasarkan browsing doang. Ya belajar tuh ya harus ada sistemnya, setidaknya ada kurikulumnya, ada silabusnya, ada gurunya, bahkan kalau perlu ya ada jadwalnya, biar sampai betul-betul menguasai ilmunya. Yang dengan itu nanti bolehlah kemudian kalau emang udah punya ilmunya Pak, berbagi kepada orang lain, karena udah belajar kan, udah bisa lah gitu kan. Ya namanya ada ilmunya, amanah, sampaikan boleh-boleh aja.
Nah, yang jadi masalah Pak begini, ada orang tidak belajar fikih, ya, cuman baca-baca terjemahan Quran, baca-baca terjemahan hadis. Ternyata kalau diskusi merasa dia yang paling pinter, orang lain salah semua. Yang udah belajar fikih digoblok-goblokin, ulama fikih digoblok-goblokin gitu ya, merasa dirinya pinter banget gitu kan. Ini kan susah nih Pak nih ya. Kenapa? Ya karena over pede, kepedean ya. Padahal yang namanya fikih itu kan luas. Apalagi dalam ilmu fikih itu kan juga ada khilafiyah. Ada khilafiyahnya, ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang satu sama lain tuh belum tentu sepakat gitu Pak. Nah, kalau kita belajar perbandingan mazhab ya, fikih satu mazhab Syafi'i kita misalnya, ada nanti pandangan mazhab Hanafi atau Hambali dan sebagainya. Kalau kita tahu kan kita nggak repot Pak. Memang berbeda sih, tapi kita tahu nih ada perbedaan, kan kita santai Pak. Santai aja, memang itu para ulamanya berbeda. Jadi kalau temen kita beda boleh dong. Kalau saudara kita beda boleh dong, ya kan? Karena kan memang masing-masing ada mazhabnya gitu. Kalau kita udah belajar sih insya Allah tenang, aman, nggak dikit-dikit gatel pengen nyalain orang melulu, ya. Nah, yang jadi masalah yang tadi Pak, belajar juga kagak, ya kan? Cuman denger-denger doang, browsing doang gitu. Merasa dirinya udah ustadz banget gitu. Begitu ada yang dia nggak paham dari orang lain, langsung keluar salah, bid'ah, sesat, gitu-gitu lah. Ini kan ketahuan nih, anak baru belajar, belum ngerti cerita, orang lain salah mulu bawaannya, gitu. Persis anak kita yang lagi anak kecil yang ngambek Pak. Anak kecil kalau ngambek tuh Pak, kayak gitu Pak. Semua orang salah jadinya. Diiniin salah, diituin salah, diapain salah, kita diemin aja. Ntar juga kalau dia lapar diminta makan sendiri gitu ya. Nah begitu Pak. Jadi belajar ilmu fikih itu selain juga tadi mempelajari Al-Quran, hadis dan sebagainya, juga mempelajari adanya perbedaan-perbedaan. Yang mana yang berbeda itu bukan benar salah gitu, enggak. Perbedaan itu memang benar-benar, dua-duanya benar, semuanya benar, nggak ada yang salah, karena semuanya para ulama. Dan fenomena seperti itu Pak di zaman Nabi itu terjadi, dan Nabi membolehkan adanya perbedaan. Yang penting bukan pertentangan, maksudnya ya silakan aja kalau mau berbeda, tangan mau di sini, tangan mau di sini, nggak ngaruh kan, sah dua-duanya. Telunjuk mau goyang, mau kagak goyang, sah dua-duanya. Takbiratul ihram, tangan mau di sini atau cuman di sini, sah dua-duanya. Karena dua-duanya ada rujukannya, ada hadisnya. Urusan Anda mau pakai yang ini, nggak mau pakai yang itu pilihan, bukan sebuah kebenaran. Dan urusan saudara kita, teman kita tidak sama dengan kita, itu juga pilihan, bukan kekeliruan, apalagi kebatilan yang harus diluruskan, yang harus diperjuangkan. Enggak. Khilafiyah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam ilmu fikih. Anda kalau belum belajar tentang perbedaan pendapat para ulama, Anda belum merasakan nikmatnya ilmu fikih, gitu Pak. Maka kadang-kadang dalam diskusi itu saya suka ketawa sendiri kalau ada orang ingin menyatukan saja pendapat-pendapat yang berbeda menjadi satu pendapat. Itu nggak bisa Pak, ya, karena masing-masing ulama punya ijtihad dan harus dihormati. Walaupun saya setuju kalau dalam beberapa kasus, ya, kan nggak mungkin semuanya pakai pendapat masing-masing, harus ada yang satu yang sama itu tetap harus gitu. Misalnya begini Pak,
perbedaan menetapkan awal Ramadan. Kan sering nih Pak di tengah masyarakat kita kan, ada yang mulain puasa hari Senin, ada yang hari Selasa, gitu kan. Nanti lebarannya gitu juga Pak, ada yang lebaran hari Sabtu, ada yang lebaran hari Minggu. Kemarin kan kita begitu Pak ya, ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Nah, apakah ini perlu diluruskan satu aja, terus yang lain nggak usah gitu kan? Dalam hal ini Pak memang begitu. Di seluruh dunia Islam itu setidaknya per negara itu ditetapkan satu aja. Misalnya Pak, Saudi Arabia ya, mereka melakukan ru'yatul hilal. Nah, hasilnya apapun itu, negara mengumumkan besok lebaran. Tok. Ya udah, satu negara semua lebaran bareng sama negaranya. Dan biasanya nggak ada yang istilahnya ngelawan gitu, nggak ada Pak. Di Mesir gitu juga. Kan umat Islam di Mesir tuh banyak yang beda-beda mazhab ya, beda-beda tata cara sholat apa itu beda. Tapi ketika negaranya ketok palu besok lebaran, ya semuanya lebaran Pak. Nggak ada yang lebaran duluan, lebaran belakangan, nggak ada. Walaupun mereka bermusuhan dengan pemerintahnya,